Ya, pemirsa Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut atau Pushidrosal kembali melakukan pemetaan laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau di atas KRI Spika 934. Pemetaan laut ini untuk mempertegas batas maritim negara. Menggunakan KRI Spica 934, TNI Angkatan Laut melalui Pushidrosal melakukan fokus group discussion survei pemetaan laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Fokus group discussion yang digelar TNI Angkatan Laut dengan sejumlah institusi terkait dan para pakar bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan dalam merumuskan dan kebijakan penetapan batas maritim negara. Dalam pertemuan ini dipaparkan Pusat Hidrooceanografi KRI Spica 934 yang saat ini sedang melaksanakan survei di perairan Natuna. Kita berada di kapal KRI Spika yang sedang melaksanakan operasi survei dan pemetaan. Ada unit survei yang mengamati pengamatan laut, baik survei pasang surut, kedangkalan, kemudian juga pemetaan dari bagaimana cuaca yang ada di sekitar sini. Kemudian satu lagi kita menggunakan ROV yang diturunkan di bawah laut dengan gerakan sendiri mereka melaksanakan pemetaan. FGD ini digelar di atas kapal KRI Spica 934 yang berlayar di Laut Natuna untuk melihat langsung dari fungsi kapal tersebut. Karena selain untuk kapal riset dan survei, KRI Spica 934 juga dapat menjalani peran sebagai kapal patroli. Tujuannya adalah memberikan pengertian bahwa kita telah melaksanakan survei di daerah dispute area. Dispute area dalam arti bahwa kita sedang melaksanakan perundingan batas wilayah laut antara Vietnam dan Indonesia. Indonesia menggunakan dasar UNCLOS dan Vietnam menggunakan dasar ingin bersama-sama dengan line yang sama dengan landas kontinen, jadi single line. Dan hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan UNCLOS, sehingga pihak Indonesia bersikeras untuk tetap menggunakan daerah klaim sebagai daerah yang sesuai dengan undang-undang atau hukum internasional. Usai menggelar FGD, juga dilakukan penyaluran sembako sebanyak 50 paket kepada masyarakat nelayan di Dermaga Faslabu Selat Lampa, Natuna. Serta melanjutkan kunjungannya meninjau markas komposit marinir, markas gugus tempur laut 1, dan Koarmada 1 yang telah mendekati akhir pembangunan setelah berpindah lokasi dari Jakarta ke Natuna, Kepulauan Riau. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Pos Dangbet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua mengajak anak-anak belajar sambil bermain di sekolah alam yang mereka bangun. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk membangun generasi muda Papua yang berguna untuk bangsa dan juga negara. Inilah suasana anak-anak dan prajurit belajar sambil bermain di Sekolah Alam Pos Dangbet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Kegiatan merupakan bentuk kepedulian Satgas Satuan Organik Yonif Rider 303 SSM dalam membangun generasi muda Papua yang berguna bagi bangsa dan negara di tengah minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Papua. Yonif Rider 303 melaksanakan membantu masyarakat membuat layanan pendidikan berupa sekolah alam yang didedikasikan untuk anak-anak yang putus sekolah dikarenakan sekolah mereka terbakar oleh konflik yang ada di sini. Di Sekolah Alam Pos Dangbet ini, anak-anak diajarkan mengenal huruf, membaca sampai berhitung, dan memberikan motivasi untuk mencapai cita-cita serta bermain dengan beragam sarana bermain anak.
Pemirsa, dua pesawat militer bersejarah bertabrakan dalam pertunjukan udara saat atraksi peringatan Perang Dunia II di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Belum diketahui pasti jumlah orang yang berada di dalam kedua pesawat tersebut. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi pamit undur diri dan Saya Pram Sejapama, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Inilah pesawat pengebom Boeing B-17 Flying Fortress dan pesawat tempur Bell P-63 King Cobra yang bertabrakan dan jatuh saat pertunjukan Wings Over Dallas di Bandara Eksekutif Dallas pada Sabtu siang waktu setempat. Lembaga Penerbangan Federal dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional telah melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. At approximately 1:15 today, we had two aircraft flying. One's a B-17, one is a P-63. The B-17 normally has a crew of 4 to 5. That was what was on the aircraft. And the P-63 is a single piloted fighter type aircraft. There was an incident. It is being investigated by the FAA right now. They'll turn it over to the NTSB at approximately 9 o'clock tonight when NTSB comes on scene. FAA is the on-scene commander until the NTSB gets here. The NTSB will be doing a very thorough and complete investigation, at which time they will release a preliminary report, which will be followed up at a later time, usually a significantly later time, once they do engineering analysis and interviews and everything like that, which will follow later. Belum diketahui pasti jumlah orang yang berada dalam kedua pesawat tersebut. God, are you serious?